Halo, selamat datang di kelas matematika dengan saya Yusuf Saiful Rahman. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat, yaitu materi matematika SMP kelas 7 kurikulum 2013. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, di dalam bilangan bulat itu terdapat bilangan-bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan asli, kalau bilangan asli itu dimulainya dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi angka 0 itu tidak dibawa. Lalu yang ketiga ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2. 2 ini habis dibagi oleh 1 dan 2. 3 habis dibagi oleh 1 dan 3. 7 habis dibagi 1 dan 7. Misalnya kalau angka 10 itu kan habis dibagi 1 dan juga 10 dan juga habis dibagi 2 dan juga 5. Berarti angka 10 bukan bilangan prima. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama itu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini maksudnya itu di garis bilangan itu angka 1 ditambah 2 kan positif, berarti 2 satuan ke kanan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 ditambah negatif 4. Kita mulai dari angka 3 ditambah negatif, kan kalau ditambah positif ke kanan, kalau ditambah negatif berarti ke kiri. Ke kiri 4 satuan, 3 ditambah negatif 4 berarti dari 3 ke negatif 4 ke kiri, 2, 3, 4. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Nah, 3 tambah negatif 4 itu juga sama dengan 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 hasilnya sama negatif 1. Nah, selanjutnya negatif 2 ditambah 3. Kita dimulai dengan angka negatif 2 ditambah 3, berarti ke kanan 3 satuan. 1, 2, 3 hasilnya adalah 1. Nah, negatif 2 tambah 3 juga, yaitu sama dengan 3 dikurangi 2. Sama hasilnya 1. Selanjutnya adalah negatif 1 ditambah negatif 2. Dimulai dari negatif 1 ditambah negatif 2, berarti ditambah negatif ke kiri 2 satuan. Nah, hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya untuk perkalian, misalkan 2 kali 2 itu sama dengan 4. Positif kali positif sama dengan positif. Yang kedua positif 3 kali negatif 2, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 3 kali 2 6, positif kali negatif negatif. Selanjutnya negatif kali positif, negatif 3 kali 4 hasilnya adalah negatif 12. Negatif kali positif negatif. Selanjutnya yang keempat itu negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4, karena negatif kali negatif itu sama dengan positif. 2 kali 2 4. Selanjutnya sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama itu tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jika A dan B bilangan bulat, berlaku A tambah B, A kurangi B, A kali B juga bilangan bulat. Nah, misalnya A-nya 3 dan B-nya 2, berarti 3 tambah 2, 5. 5 juga bilangan bulat kan? Lalu 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 1 juga bilangan bulat. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 juga bilangan bulat. Nah, yang kedua itu komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Maksudnya komutatif itu adalah untuk penjumlahan A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Misalnya A-nya 2, B-nya 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Dan untuk yang perkalian, A kali B sama dengan B kali A, karena 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Yang ketiga itu asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk yang penjumlahan ini, A ditambah B ditambah C terlebih dahulu sama dengan A ditambah B dulu ditambah C. Misalnya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Berarti 3 ditambah 4 dulu kan 7. 7 ditambah 2, 9. Nah, kalau yang ini ngerjainnya 2 ditambah 3, 5, ditambah 4, 9-nya. Hasilnya juga sama. Untuk perkalian juga sama. A kali B kali C dulu sama dengan A kali B dulu dikali C. Misalnya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, berarti
3 kali 4 kan 12, dikali 2 24. Nah yang ini 2 kali 3 6, dikali 4 24, sama hasilnya 24. Lalu yang keempat itu mempunyai unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan A ditambah 0 sama dengan A. Ini A-nya ini misalnya bebas bilangannya. Misalnya 3 ditambah 0 sama dengan 3, tetap akan jadi 3. Nah untuk perkalian ini dikali 1, misalnya 3 dikali 1 tetap hasilnya akan menjadi 3. Dan yang terakhir, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Distributif ini bisa disebut penyebaran lah. Jadi A kali B ditambah C ini A-nya nyebar ke B dan ke C. Jadi A kali B ditambah A kali C-nya untuk pengurangannya, A kali B dikurangi C itu akan sama dengan A kali B dulu, terus A kali C, jangan lupa tandanya negatif kan, berarti A negatif A kali C. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Yusef Saifur Rahman. See you next time.